kami sadar, hanya saat kami ada di hadapan-Mu, hidup kami akan mengalami perubahan. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apapun. Buat setiap kami menyadari bahwa tinggal senantiasa dalam hadirat-Mu akan membuat perubahan-perubahan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami dibawa masuk dalam sebuah dimensi-dimensi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi sesungguhnya hari-hari akhir ini Engkau sediakan buat anak-anak-Mu yang cinta kepadamu. Hamba berdoa petang hari ini Engkau bicara Tuhan, sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Karena kami tahu setiap kebenaran Tuhan itu yang membuat kami dimerdekakan. Dan kemerdekaan itu akan membuat kami mencapai apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Roh Kudus Kau yang tolong setiap anak-anak-Mu ini. Dengan roh hikmat, dengan roh wahyu, dengan roh pengertian. Baik yang dalam ruangan ini maupun dimanapun yang mereka ikuti akan siaran lewat internet, lewat radio, apapun Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat kami ada hari ini, Engkau menjamah kami dan Engkau mengubah kehidupan kami. Hamba berdoa tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan. Semuanya dilawat Tuhan, diberkati, diubah hidup kami. Terima kasih Bapa, dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua yang percaya dan berharap kepada Yesus yang baik itu berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Tadi pagi saya ngobrol dengan beberapa saudara. Sekedar membuat kita menyadari bahwa ikut Tuhan itu paling luar biasa. Saudara boleh kerja dengan siapapun, tapi kami mengatakan, saya berkata bahwa yang terbaik itu kalau kita ikut Tuhan dan memberikan pengabdian hidup dan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tadi pagi Pak Hengki cerita, dia berkata gini, Pak, akhirnya anak saya Davis akan ikut ke Israel. Lalu saya berkata, oh ya, terus dia kemudian cerita, Pak Hengki cerita. Davis berkata, tidak mau ditinggal, mau ikut papi mami ke Israel. Dan orang tuanya ngajari dengan baik, dengan berkata, ya kamu berdoa, minta supaya Tuhan memberkati kamu. Saya nggak tahu butuh berapa lama ketika malam itu anak ini berdoa, umur 6 tahun ya. Saya nggak tahu berapa lama, tapi kemudian satu hari Tuhan memberkati orang tuanya, sehingga cukup untuk biaya anak ini berangkat ke Israel. Nah, saya bersyukur dengan cerita seperti ini, karena saya tahu ini berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi sisi lain kemudian saya bertanya dengan Pak Hengki, kamu umur berapa pertama kali keluar negeri? Dia bilang setelah selesai SMA kalau tidak salah ya, atau kuliah ya, pokoknya sudah kira-kira mungkin umur 20-an lah ya, 20-an ya, 22, ya kurang lebih umur 22 pertama kali dia keluar negeri. Saya berkata begini, bayangkan ya, bapaknya saja tumbuh 22 tahun untuk pertama kali keluar negeri, tapi kemudian waktu dia mengabdikan hidupnya ke Yesus, anaknya hanya butuh 6 tahun. Dan langsung ke Israel. Seperti Yesus, saudara. Belum pernah keluar surga, sekali keluar surga ke Israel. Saya berkata, keren sekali kan, saudara ya. Saya berkata, ajaib. Saya tanya kepada Pak Thomas juga. Umur berapa kamu pertama keluar negeri? Saya nggak tahu berkata umur berapa, tapi setelah SMA. Dia berkata, saya masih ingat SMA selesai saya keluar negeri pertama kali. Dan kemudian saya tanya, anakmu umur berapa keluar negeri pertama kali? Kira-kira sama itu, umur 6 tahun atau mungkin bahkan kurang. Sudah kemana saja? Waduh Pak, dia berkata, Amerika sudah, Korea sudah, Patmos sudah. Bayangin, Rasul Yohanes nunggu sampai tua untuk sampai ke Patmos. Anaknya Pak Thomas masih kecil sampai ke Patmos. Luar biasa kan? Rasul Yohanes sampai, dia harus ikut kapalnya orang Romawi mungkin, dan dibuang di pulau itu. Kita naik pesawat terbang, naik kapal besar sampai ke Pulau Patmos. Bos seperti apa yang bisa menandingi namanya Yesus Kristus Tuhan? Bos seperti apa?
yang sebaik itu. Sekolah kita ini baru umurnya 3 tahun, saudara. Tapi kepala sekolahnya semuanya liburan ke Korea. Keren banget, saudara. Mana ada bos sebaik itu? Itu bukan karena kebaikan hati saya, tapi kebaikan hati Tuhan, saudara. Saya berkata tidak ada yang lebih baik dan yang lebih luar biasa daripada mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saya tidak berkata semua kita harus full timer, tapi semua kita harus punya hati yang mengelekat, mengabdi kepada Tuhan. Saya nggak berkata bahwa persoalan kemudian hilang, tapi percayalah bahwa tidak ada bos yang lebih baik daripada Yesus Kristus Tuhan. Kalau Anda dan saya ikut Dia, maka saya percaya ada banyak hal yang ajaib akan Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Dan sekalipun kau berkata, sesungguhnya aku tidak layak, tapi Tuhan akan melayakkan kita karena kebaikannya. Ini hari-hari yang luar biasa. Ini zaman yang berbeda. So, saya mau berkata kepada setiap saudara, saya mendorong Anda tetap setia dengan Tuhan, melekatkan hatimu hanya kepada Dia, dan percayalah, ada sesuatu yang dahsyat Tuhan akan berikan buat kita. Nah, saudara sekalian, ini memang saat-saat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi ini hari-hari yang sangat ajaib. So, belajar firman, pegang firman. Ikuti apapun yang Dia perintahkan. Belajar, tidak banyak terlalu mikir, menganalisa dengan kemampuan pikiran kita. Belajar tangkap hatinya, belajar tangkap, dengerin suara Tuhan. Ikuti apa yang Dia mau kerjakan. Saudara akan melihat betapa dahsyat Tuhan akan melawat kehidupanmu. Saya melihat bahwa kehidupan kita ini bisa punya 2 jalur, saudara. Jalur pertama adalah jalur lewat manusiamu sendiri. Nah, ini bisa dilewati, bisa. Sebagian orang toh bisa sangat kaya dengan jalur kekuatan manusianya. Tapi Tuhan sebetulnya juga sediakan jalur lain. Namanya jalur anugerah dan percepatan Tuhan yang ajaib. Nah, jalur kedua ini beda memang. Caranya dengan jalur yang pertama. Saya ingat satu kali sekian tahun lalu saya diberi mimpi oleh Tuhan. Saya lihat sebuah gunung yang tinggi sekali. Dan di ujung gunung itu ada satu istana atau gerbang emas yang gede, berkilauan. Dan emasnya itu seperti bening transparan, saudara. Tapi kimilaunya luar biasa. Untuk naik ke sana ada tangga yang panjang dan tinggi sekali. Dan orang harus merangkak untuk sampai ke sana. Dan saya lihat itu orang begitu banyak mencoba merangkak. Saya satu di antaranya. Mencoba menapai tangga yang licin itu. Untuk mencoba sampai ke atas. Tiba-tiba di tengah-tengah orang banyak lagi berdesak-desakan begitu. Ada satu gua kecil di situ. Seseorang keluar. Dan dia panggil saya. Lalu beberapa orang ikut di belakang saya. Orang ini berkata, ikut saya. Kemana? Ke atas. Saya berkata, jalannya di sini. Ya, betul. Ada jalan lain. Kamu percaya tidak? Ya, daripada kamu napai seperti ini, belum tentu nyampe, dia berkata. Ini enggak semua bisa nyampe ini. Cuma dikit yang bisa nyampe. Tapi, aku punya jalan berbeda. Saya dibawa masuk gua. Dalamnya seperti ada liftnya. Begitu masuk, naik. Tiba-tiba sudah di atas. Dan saya lihat jauh di bawah. Orang lagi ngos-ngosan merangkak seperti ini. Terus saya terbang. Dan hari-hari ini Tuhan ingatkan saya lagi mimpi itu. Dia berkata, nak, ada sebuah jalan yang berbeda. Dan jalan itu, jalan kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu ikuti, kamu hidupi jalan itu. Dan apapun yang aku perintahkan kamu lakukan. Itu akan membawa kamu kepada sebuah puncak yang banyak orang tidak pernah bisa mencapainya dengan kekuatan manusianya. So, saya berdoa setiap kita bisa menangkap hati Tuhan dalam hari-hari ini. Dan mari belajar bahwa sesuatu yang ajaib sedang Tuhan berikan dan kerjakan. Kalau ada Alkitab, mari buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Ini bagian firman yang menarik sekali. Dan saya ingin tunjukkan kepada saudara Lukas pasal yang ke-22. Lihat mulai ayat yang ke-7.
Lukas 22, lihat mulai ayat yang ke-7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudara sekalian, ada 4 hal yang saya ingin bagikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya berdoa, Anda mesti belajar tangkap ini dengan hati. Saya dalam beberapa minggu ini membuktikan sesuatu sebetulnya. Saya dibawa Tuhan menapaki sebuah kehidupan dimensi yang berbeda lagi. Dan ternyata saya berkata prinsip firman Tuhan itu bukan hanya berlaku di gereja. Bukan hanya berlaku di kebaktian. Tapi dalam kehidupan sekuler, dalam kehidupan sehari-hari kita, ini prinsip ini so true, betul banget saudara. Jadi kalau kita bisa tangkap apa yang Tuhan ajarkan, Alkitab mengatakan Anda akan lebih bijaksana dari semua pengajarmu. Oleh karena apa yang dia katakan itu, sungguh merupakan kunci-kunci kehidupan yang luar biasa. Nah, poin pertama saya mau ajak Anda melihat, membayangkan akan apa yang diceritakan dalam Injil Lukas ini. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan perjamuan Paskah. Dan tidak kebetulan hari ini kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Bahkan itu merupakan perjamuan yang terakhir sebelum dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan itu terakhir kali dia akan makan Paskah bersama-sama dengan para muridnya. Dan dari kejadian itulah kita memperingatinya. Hari ini kita makan tubuh dan darah Tuhan. Nah saudara sekalian, apa yang saya mau coba katakan begini. Yesus berkata kepada 2 orang muridnya, Petrus dan Yohanes, kamu masuk ke kota. Nah di situ kamu bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Kamu ikuti orang itu, dan kamu akan sampai di rumah yang aku inginkan. Kalau Anda membayangkan atau mendengar cerita ini, kalimat ini, yang Anda bayangkan itu apa? Seseorang membawa kendi berisi air. Saya mau tanya, dalam gambaranmu ini laki atau perempuan? Hah? Laki atau perempuan? Siapa yang berkata perempuan? Coba angkat tangan. Dalam bayangan Anda, siapa yang berkata laki? Angkat tangan. Siapa yang tidak berpendapat? Tidak usah angkat tangan. Secara logika, ini pasti perempuan. Dan memang di zaman itu, pria tidak pernah bawa kendi berisi air. Pria bawa kirbat isinya anggur. Wanita bawa kendi berisi air. Contoh itu adalah wanita Samaria. Yaitu contoh kedua, Rahel, nimba air, dan sebagainya. Kalau Anda lihat di Alkitab, memang begitu. Siapa itu? Ribkah juga sama. Nah kalau Anda melihat akan semuanya ini, Anda mengerti bahwa tradisi pada waktu itu, pria memang tidak pernah membawa kendi berisi air. Mereka bawa kirbat yang isinya anggur. Yang bawa itu perempuan. Tapi kalau Anda membaca dalam bahasa Inggrisnya akan lebih jelas karena he dan she-nya kelihatan. Ternyata itu wanita. Pria, maaf saudara. Bukan wanita, maaf. Ternyata itu pria. Jadi dia berkata gini, kamu nanti akan ketemu dengan seorang pria bawa kendi berisi air. Dan ternyata pria yang membawa kendi berisi air itulah yang menunjuk kepada ruangan
yang Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, kita sedang masuk Tuhan dalam sebuah lawatan yang terakhir sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Maka yang pertama, Tuhan mau berkata begini. Kalau kita ingin menjadi orang pertama yang membawa kita masuk dalam kegerakan Tuhan dan melahirkan hal-hal besar, maka beranilah engkau melangkah ke satu areal berbeda yang bahkan tidak pernah engkau sentuh sebelumnya pada waktu itu. Dan beranilah engkau mempersilahkan bahkan harga dirimu engkau lepas. Karena buat seorang pria, bawa kendi berisi air, sebuah hal yang memalukan. Gengsinya dipertaruhkan. Dan itu yang sedang Tuhan cari hari-hari ini. Manusia berusaha membangun reputasinya. Manusia tidak ingin kehilangan muka. Manusia tidak ingin dipermalukan. Tapi Tuhan seringkali justru mencari orang-orang yang oleh karena apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, kalau perlu hidupnya dipermalukan orang. Tapi ketika dia taruhkan gengsi dan harga dirinya, itulah orang yang Tuhan berkata, kerendahan hatinya membuat aku bisa pakai dia dengan ajaib. Saudara, sampai Anda mengerti bahwa pada zaman Alkitab ditulis, sebetulnya wanita tidak terlalu dianggap. Anda boleh lihat anak-anak Adam dan Hawa yang perempuan namanya siapa? Nggak ada, nggak ditulis. Hanya punya anak-anak perempuan. Rupanya buat mereka nggak terlalu penting. Zaman sekarang berbeda. Saya baru pulang dari Korea hari Kamis kemarin. 3 hari, saudara. Nah, ini 3 hari yang ajaib lah. Pada waktu mau pulang, ada beberapa orang Korea yang antar saya ke airport. Lalu mereka terlibat dalam pembicaraan. Mereka mengatakan begini, wah, zaman sekarang ini susah kita ini para pria. Kalah terus sama wanita. Dan pada waktu itu mobil dari orang ini itu tidak ada GPS-nya. Tidak ada untuk penunjuk arahnya. Lalu ada temannya tanya, kamu kok nggak pakai GPS? Dengan wajah serius, dengan agak sinis dia berkata, di rumah sudah ada GPS, itu istriku. Di mobil masih ada perempuan lain yang ngatur lagi, aku harus ke kanan atau ke kiri. Nggak mau, aku ngatur hidupku sendiri, katanya gitu. Terus dia mulai ngomel, repot ini sekarang ini, kita pria-pria ini kalah sama wanita. Lalu yang satu berkata gini, iyalah, karena Alkitab juga sudah mengatakan, laki-laki dibuat dari bahan debu dan tanah. Wanita dari apa? Tulang. Secara mutu, bangunan, materialnya aja sudah kalah kita. Debu bisa apa? Tulang bisa apa? Lu dikepung sama tulang, benjol katanya. Debu paling-paling kelilipan kita, katanya gitu. Jadi ini orang-orang ini pada ngomong, saya pendengar yang baik. Lalu kemudian saya berkata gini, oh saya mengerti, saya berkata. Berarti Alkitab bahasa Korea itu sedikit lain dengan bahasa-bahasa lain. Oh enggak, sama kita. Enggak. Alkitab khususnya soal kitab Kejadian menurut aku, bahasa Korea berbeda. Loh kok bisa berbeda? Begini. Karena Alkitab berkata yang ditipu oleh ular, dibujuk ular itu kan Hawa. Ya kan? Sama makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu Adam atau Hawa? Hawa kan? Yang makan Hawa duluan. Alkitab berkata lalu Hawa memberikan kepada Adam. Menurut saya bilang kata gini. Kalau bahasa Koreanya kalau dibaca begini. Maka Hawa menerima memetik buah itu. Dia makan. Lalu dia berkata kepada Adam. Adam! Makan! Maka Adam gemetar dan dia juga memakannya. Dan mereka menyadari mereka berdosa. Mereka ketawa. Ya gak gitu toh. Iyalah dari omonganmu. Ini orang-orang yang trauma dengan wanita-wanita, saudara. Pastilah. Hawa bahasa Korea berkata kepada Adam. Adam! Makan! Maka Adam berkata, ya. Dan dia makan buahnya. Dan dia berdosa juga. So anyway, lalu mereka berkata begini, saudara. Ini untung Anda bukan orang Korea, ya Anda orang Indonesia yang hebat-hebat. Sebetulnya para leluhur kita itu bijaksana sebetulnya. Apa saya berkata? Dulu mereka melarang wanita sekolah. Kita tidak ngikuti wisdomnya leluhur kita. Kita biarkan mereka sekolah. Kita diinjek hari ini katanya begitu. Saudara sekalian, tapi itu kenyataan. Well anyway, kita lewat yang gitu. Kita kok sampai urusan Adam dan Hawa ya saudara ya. Oke. Yang Tuhan mau adalah, bayangkan menggambarkan seorang pria bawa kendi berisi air.
Itu dia mengerjakan apa yang bukan pekerjaannya. Bahkan waktu dia kerjakan seperti orang merendah. Tapi justru itu yang membuat Petrus dan Yohanes tahu kemana mereka harus pergi untuk mempersiapkan sebuah event yang ternyata punya nilai yang sangat kekal. Yang hari ini sebentar kita akan teladani dan kita akan ikuti. Saudara, seringkali kita mau berkata, oh bagian saya ini aku tidak mau bersentuhan dengan yang itu. Atau orang berkata bagian saya yang itu, yang ini bukan urusan saya. Saya mau berkata demi kasih Tuhan, lepaskan semua gengsi seperti itu. Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan sekalipun awalnya. Sepertinya engkau harus seperti orang merendah. Kehilangan harga diri. Tapi Tuhan mau berkata kalau ada orang-orang yang mau seperti itu, ini orang-orang yang bisa aku pakai dan bisa aku berkati dengan luar biasa. Dan Tuhan sedang cari ini. Dan saya terus terang sekian minggu ini, saya nyalain saudara ini. Saya ceritakan itu saya ke Australia lagi pelayanan retreat. Hanya tanya-tanya soal sapi. Ujungnya ada orang bayari saya 1,5 triliun. Beli ranch, saudara. Luasnya ternyata hampir sama dengan seluas kota Semarang. Anak saya sudah pulang. Dia sempat naik kuda tapi pakai helm dia. Mau pakai topi koboi nggak boleh. Saya suruh dia terbang, cek. Lihat gambarnya segala macam. Wow, dia berangan luar biasa. Ada sapinya 35.000. 3 Holy Stadium sapi duduk begini penuh, saudara. Sapi semua, bayangin. Saya kadang-kadang mikir, Tuhan ini orang ya, cari duit segitu mau berapa abad nih bagi banyak orang. Ini cuma begitu aja. Saya sempat ceritakan, saya mau pulang itu malam terakhir saya di hotel itu, saya di depan saya hadapkan ke Tuhan. Saya bilang, kenapa mesti aku nih? Dan setelah saya mencicipi dunia bisnis gitu, saya berkata, tetap enak jadi hamba Tuhan loh. Paling enak jadi pendeta. Tanya Pak Timotius, ya pengen jadi pendeta. Tapi sudah tutup lowongannya, dia harus lakukan yang berbeda. Tapi paling enak tanya Pak Timotius, kalau dia suruh pilih, pilih jadi pendeta, saudara. Saya serius nih, saya bilang ini gila. Saya melakukan, ya saya nggak berkata pengusaha itu pekerjaan wanita, bukan saudara, tapi itu sesuatu yang berbeda aja dengan yang saya tekuni selama ini. Saya tahu apa soal begitu. Tiba-tiba dibuka begitu banyak. Saya nggak habis ngerti lah dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi dia ingatkan saya. Kamu ingat waktu generasi penuntas masuk gerbang emas. Apa itu artinya? Saya percaya bangsa ini pasti akan dibawa Tuhan masuk dalam gerbang keemasan. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Sekarang sih masih memprihatinkan, saudara. Saya di Korea ketemu orang-orang yang sinis banget. Mereka dengar mau buat proyek itu nggak percaya mereka. Bukan apa-apa mereka berkata gini, ya itu bisa dia bilang. Tapi ntar nggak dibayar kita katanya. Reputasi kita di luar itu parah loh. Mereka cerita di sini ada proyek ini nggak bayar. Belum pungutan ini, pungutan itu, nggak dikasih, dipersulit. Dikasih kita nggak bisa kerja. Diantri terus tiap hari. Sampai ada yang ngomong begini, kok ada ya bangsa yang tidak cinta dengan negaranya sendiri. Dan mereka dengan bangga berkata, kami ini bangsa yang cinta negara kami. Ya, saya emang kalau sebetulnya saudara sebagai orang Indonesia, saya berkata gini, mencoba membanggakan, tapi kamu harus tahu, saya bilang. Orang bangsa kita, pemerintah kita dengan pemerintahmu lagi joint venture buat jet, pesawat tempur. Ya mereka senyum dengan halus dan sinis. Sebaiknya ya buat mobil dulu lah, jangan buat pesawat, katanya gitu. Loh kalau pesawat sudah kita buat. Itu di Bandung itu kan. Iya, tapi kan kadang ada yang mau beli katanya. Siapa berani terbang pakai pesawat Indonesia? Ayo. Mana marah? Kesel juga. Tapi benar juga kan.
Banyak orang bilang pada, kan kita jual pakai ketan atau pakai apa itu? Iya kan? Dijual ke Malaysia pakai apa itu bayarnya? Nggak pakai duit tuh. Jadi, itu sebuah, tapi saya percayalah waktunya akan tiba. Bangsa ini diberkati Tuhan. Dan Anda jadi orang-orang yang membawa bangsa ini diberkati Tuhan. Ya tak? Oh serius sih, tiap kali saya mendoakan saudara saya berkata, Tuhan, ini umat yang selama ini setia melakukan, memberkati kota, melayani dengan semua pengorbanannya. Dan saya berdoa, saya bilang mereka semua ini saudara-saudaraku ini punya hak. Jadi orang-orang pertama yang diberkati kalau engkau memberkati kota ini. Masalahnya Anda percaya tidak. Tapi tiap kali saya doakan saudara saya ngomong ke Tuhan itu. Dan saya berkali-kali cerita ke saudara. Karena Anda orang pertama yang berhak terima berkat Tuhan. Kalau Tuhan berkati kota ini. Dan pasti diberkati. Di Korea saya khotbah juga di kota Busan. Kira-kira 3 jam naik kereta cepat dari Seoul. Sampai sana ada seorang ibu datangin saya. Dia bilang begini. Tahun 2003 dia bawa rombongan anak-anak mahasiswa. Buat mission trip di Pulau Jawa. Dan mereka tanpa disengaja sebelumnya nginep 1 malam di kota Semarang. Jadi waktu mereka dengar saya dari Semarang, mereka senang sekali. Jadi mereka cerita. Dan mereka berkata, malam itu kami mau nginep di Semarang. Dan Tuhan berkata, jangan tidur. Doa semalam suntuk. Dan kami doa semalam suntuk. Dan Tuhan malam itu melanda kami dengan luar biasa. Dan di situ kami dengar nubuatan yang berkata begini. Kota ini akan aku berkati. Kota ini akan aku lawat. Kota ini akan mengalami lawatan Tuhan besar-besaran. Dan kota ini aku berkati jadi besar. Dia berkata. Dan dia berkata sampai hari ini kami tetap percaya. Kota Semarang akan diberkati Tuhan luar biasa. Dan yang ajaib semua yang mission trip pada waktu itu sekarang sudah jadi pendeta semua. Ajaib Tuhan kita. So, saya punya pengharapan yang sangat besar. Walaupun tidak mudah. Pasti ada sesuatu yang ajaib akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Persoalannya adalah apakah saudara mau melakukan apa yang sebetulnya bukan tugas saudara. Saya nggak tahu kenapa pria itu ngambil air hari itu. Mungkin istrinya sakit, mungkin istrinya lagi berlibur, mungkin mertuanya juga lagi kesel dengan dia atau apapun lah. Tapi yang jelas apapun reasonnya, dia melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan tugasnya. Hari ini banyak orang tugasnya pun tidak mau dikerjakan. Apalagi yang bukan tugasnya. Tapi dia sedang cari anak-anaknya yang berani melakukan apapun yang dia perintahkan. Yang kedua, kalau Anda perhatikan, Tuhan berkata begini. Nanti kamu akan sampai ke sebuah rumah, kamu tanya kepada tuan rumah. Di mana ruang aku bisa makan Paskah dengan murid-muridku. Dan dia akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan. Dan ruangan itu punya 3 hal. Yang pertama, disebut itu ruang atas, upper room. Saya percaya itu sebuah gambaran, saudara sekalian. Bahwa Tuhan cari upper room dalam hidupmu. Dia cari ruang atas dalam hidupmu. Apa itu? Saya percaya itu simbol prioritas dalam kehidupan kita. Dan prioritas kita haruslah Tuhan. Hari ini banyak orang punya ide yang sangat baik. Tapi kalau kita sadar bahwa itu bukan yang Tuhan mau, letakkan. Prioritaskan apapun yang dia inginkan. Memprioritaskan Tuhan, seringkali kita harus meninggalkan dan meletakkan banyak hal yang bagus dalam kehidupan kita. Kalau ternyata itu berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi saya mau berkata demi kasih Tuhan, taruh dia sebagai prioritas yang paling utama di dalam kehidupan saudara. Letakkan dia sebagai prioritas tunggal dan paling utama, paling tinggi dalam hidupmu. Ingat dia pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu apa? Priority. Saudara, kalau Anda memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, ada banyak hal yang tidak pernah engkau pikirkan, tiba-tiba akan berlaku dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan yang tahu siapa yang punya prioritas untuk dia dan siapa yang tidak.
Saya belajar tentang budaya Korea sedikit, saudara. Dalam kehidupan mereka. Mereka ini bangsa yang mengenal namanya hierarki. Jadi saudara harus kenal itu, hierarki. Sebetulnya itu mirip dengan tradisi Jawa ya, ada hierarkinya. Orang Korea itu sangat hierarkis. Jadi misalnya begini, rundingan ya, sana diwakili siapa? Maka dia akan cari wakil yang sejajar. Itu penting buat mereka. Nah, saya itu baru sadar tuh begini, saudara. Saya sampai di Korea, dijemput oleh company yang kita lagi kerjasama ini. Yang jemput CEO-nya sendiri. Saudara tahu, saya mau duduk di depan, kan dia drive sendiri. Saya menghormati dong. Kalau Anda di Indonesia kan, saudara harus duduk di depan toh. Ya kan? Dia nggak boleh. Pak Pendeta, silahkan duduk di belakang. Jadi dia dari sopir saya. Tanda dia menghormati. Yang lebih gawat waktu makan. Nah kalau orang kita nggak ngerti ini, saudara. Orang kita tuh gawat seringkali. Sikat semua, nggak peduli. Makan nih di restoran, kami makan berempat. Dia carikan tempat yang eksklusif, ruang tertutup. Pelayannya masuk, mulai mau menyediakan makanan. Tahu nggak? Tidak langsung memberikan makanan. Dia tanya dulu. Siapa yang nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 3, siapa nomor 4. Jadi yang dikasih makanan itu urut. Hierarki sesuai dengan kehormatan. Nah kita kan enggak. Tak peduli saudara. Mangan porak karmu ngeleh. Kopi. Gila nih betul saudara. Itu ada hierarkinya. Ada itu hierarkinya. Suguhin pertama siapa? Itu bukan mana terdekat. Enggak. Tapi itu ada hierarkinya. Tuhan itu raja. Kalau dia berkata aku ini raja, itu ada hierarkinya. Ada protokolernya. Dan tentu karena dia yang paling tinggi, maka prioritas dia. Itu kita waktu dengan Pak Wali Kota itu, Kak Incon, dia teman yang ngaturkan itu saudara. Begitu tahu wali kotanya sana tidak bisa nemuin karena kalah pemilu. Tapi yang baru pun berkata tetap ingin jalan hubungan dengan kita. Jadi tidak ada masalah. Yang ada cuma wali kota, wakil wali kota. Dia nggak mau datang. Dia dengan kita alasannya aku kurang enak badan, aku sibuk. Tapi orang Koreanya berkata gini, karena wali kotanya tidak datang. Buat dia tidak level nemuin hanya wakil wali kota. Gawatnya. Tapi itu kultur. Kalau nggak tahu ini tabrak, saudara, repot. Nah, mungkin tidak semua seperti itu sekarang. Tapi di kalangan orang tua ada begitunya. Hierarkinya itu penting. Nah, kalau manusia aja begitu, bagaimana tidak kita mesti memberikan ke Tuhan prioritas. Apapun seharusnya hadapkan ke Tuhan dulu. Sebelum Anda buat keputusan atau perencanaan. Dan kalau kita bisa taruh dia yang paling utama, saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan memberkati hidupmu. Dan seringkali masalah begitu itu bisa membuat Tuhan tidak enak hati itu saudara. Karena kita tidak ngerti betul bagaimana berikan priority yang utama hanya buat dia. Dan poin yang ketiga, ruangan itu bukan hanya upper room, tapi ruang yang luas. Bahasa Girikanya dipakai kata mega, sesuatu yang besar sekali. Kenapa? Karena Tuhan yang maha besar. Dia nggak bisa diberi ruang kecil, itu seperti di penjara. Kenapa Tuhan bergerak terus? Dia cari orang yang bisa memberikan tempat yang luas buat dia bergerak dan dia bekerja. Saudara berpikir nih gedung sangat besar. Ternyata kurang besar. Itulah sebabnya tiap minggu ada pasar rakyat di kampung-kampung di kota ini. Itulah sebabnya kita buat minggu lalu jalan santai pasar rakyat di balai kota.
Karena buat Tuhan ini gedung gereja terlalu kecil. Dia berkata, bumi tumpuan kakiku, katanya. Mengapa kita gereja memberkati kota, memberkati bangsa? Karena Tuhan mau bergerak dengan luas. Kenapa bukan hanya sekedar memberikan kebaktian? Karena Tuhan mau ruangan yang besar dan ruangan yang luas. Kita baru kerjasama dengan TNI 2 minggu lalu lah. Belum ada 2 minggu lalu. Hampir 2 minggu lalu kita buat kerjasama dengan TNI di Jawa Tengah dan Jogja. Kemarin saya dengar reportnya di lomba tanam jagung Jawa Tengah dan Jogja, saudara. Saya lihat jagung katanya sudah mulai tumbuh. Dan antusias luar biasa. Kenapa begitu? Karena itu bagian daripada geraknya Tuhan. Ini bukan kegiatan sosial. Ini kita memberikan ruang buat Tuhan bergerak di kota ini dan di bangsa ini. Dan selama kita tetap punya generosity, kemurahan hati untuk bergerak seperti ini, akan dahsyat. Saya berterima kasih buat Anda yang dengan setia setiap hari, tiap hari sisihkan Rp1.000 itu. Saya harap Anda tidak lupa. Karena itu memberkati bangsa ini luar biasa. Bulan ini, tanggal 16 dan 17 akan ada KKR di Den Haag dan di Amsterdam. Dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Tuhan berkata, beri makan orang-orang Belanda. Jadi kita mengumpulkan 1.000 orang gelandangan Belanda, saudara. Keren kan? Orang Indonesia beri makan orang Belanda. Dan saya berdoa itu tindakan itu akan membuat sesuatu pembalikan keadaan. Nanti Anda lihat ya, dalam waktu tidak lama. Belanda akan memberkati. Ngalir. Korea aja cuman, maaf nih saudara ya, modal cuman cepet cing bagi-bagi. Nyedot. Nanti ke Israel Tuhan berkata, berkati mereka dengan shikal. Sudah kita buat saudara. Dan kita memberkati pembangunan bait Allah di Yerusalem. Nanti kalau mereka bangun, kalau Anda pas ke sana, cari itu ada bloknya tulisan generasi penuntas. Nah itu kita yang ngasih duit saudara. Walaupun nggak terlalu banyak, tapi ada generasi penuntas. Mau pakai nama saya sendiri nggak enak saudara, generasi penuntas saja. Tapi kita yang memberkati itu. Ikut bangun bait Allah. Kenapa gitu Pak? Supaya ndang gelis Tuhan datang yang kedua kali. Saudara. Ya toh, dunia sekarang ini ya, tekek-tekek gitu. Beberapa orang saya ngomongi, Tuhan datang nggak seneng. Saya belum terlalu kaya Pak. Weslah emas yang surga tadi cuman aspal. Saya berkata gitu. Anda mau berenang tiap hari di kubangan emas juga tidak masalah. Yang penting dia selesai dan dia senang, disukakan. Selesai semuanya. Terus saya percaya. Ada hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Karena dia mau bergerak dengan luas. Ngapain urusan ikut-ikut pendeta, urusan bendung laut gitu. Untuk apa sebetulnya? Kurang kerjaan kah saya? Enggak, saudara. Sebab itu dia bergerak. Daratan kurang, lautan sekarang. Nanti jangan heran kita buat kapal selam sendiri, saudara. Mungkin, saya nggak tahu. Karena itu kita berikan ruang yang sangat luas. Buat Tuhan kerja. Jangan batasi dia. Nah banyak kita itu memberikan dia ruang yang sempit. Itu bisa frustrasi banget. Tuhan ingin sebuah ruang yang luas. Makanya dia berkata, aku mau upper room, ruang atas. Yang luas, yang mega, yang gede. Sebab dia Tuhan yang maha besar. Tapi yang terakhir adalah itu ruang yang lengkap. Tuhan berkata dia ingin sebuah ruang yang lengkap dalam kehidupan kita. Maksudnya apa ruang yang lengkap itu? Manusia itu roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Jadi rohmu dengan Tuhan harus oke, jiwamu itu pikiran, perasaan, kehendakmu juga harus engkau berikan ke Tuhan. Fisikmu, badanmu, keuanganmu, materimu, taruhkan ke Tuhan. Saya menggambarkan Tuhan seperti seorang ahli bedah. Nanti saya ditanyain sama orang Korea ini. Ini biasa ya di Korea, kalau ada proyek, ada komisinya. Pak Pendeta minta komisi apa? Saya tuh biasa terima persembahan perpuluhan, bukan komisi, saudara. Hari itu ditawari komisi, saya bilang. Beneran saya boleh minta? Boleh. Bangunkan saya 1 gedung universitas dan 2 buah rumah sakit. Dia kaget.
Rumah sakit dua. Satu untuk HIV. Saya mau beri nama, saya mau bangun di dekat Jakarta sana mungkin ya. Terminal terakhir. Jadi Anda yang sudah gawat-gawat, hidupmu nggak bisa diperbaiki, kerja di sana boleh. Terminal terakhir. Kesempatan terakhir. Ya toh? Ya kita perlu, saudara. Kita ini punya pelayanan waria di Jakarta. Dan itu kalau SHRK sekarang tambah banyak. Sudah hampir 100. Itu ngeblok semua waria, saudara. Dan cukup banyak loh di antara mereka yang meninggal pulang waktu kami layani, terus nggak lama pulang. Jadi perlu tuh the last terminal check out. Makanya kalau orang-orang yang susah bertobat suruh kerja di situ. Dia lihat terus bertobat kira-kira saudara. Tapi yang kedua saya mau bangun di sini, saya minta yang di sini, saya minta yang untuk masyarakat umum. Saya dapat komitmen dari para dokter sebetulnya. Dokter ahli bedah di sana berkata, nanti ruang bedahnya semua peralatannya kami yang tanggung. Itu mahal, saudara. Lampu satu 1 miliar. Jadi saya sudah terima banyak komitmen. Ada lagi ahli bedah plastik kecantikan. Dia bilang, saya mau training dokter Indonesia. Dia one of the best di Korea. Nanti Anda boleh operasi semua. Wajahnya podo kabeh rame. Sebagai informasi, sekali itu biayanya 50 juta. Kalau ada yang berminat hubungi saya. Konsultasi gratis, saudara. Pertama, bertobat sih. Terus yang kedua, saya berkata, mandi yang rapi. Nah, biasanya Anda tidak pede dan sebagainya. Yang ketiga, nyanyi yang banyak. Nanti wajahmu berubah tanpa operasi. Tapi itu sekali operasi, saya lihat tuh dipotong-potong, begini, gitu. Tempel lagi, saya nggak tahu caranya gimana. Tapi itu semua susternya, pegawainya, saudara. Wah. Saudara, seringkali persoalannya yang sederhana. Apakah kita punya iman? Semua prinsip di firman itu, setiap kali firman disampaikan Anda pegang. Dan Tuhan mulai bicara dalam hidupmu, lakukan, saudara. Kadang-kadang ada hal yang sangat sepele yang Dia perintahkan. Kalau Anda ingat waktu kita buat acara generasi penuntas itu, cuma sekejap. Itu karena anak saya panik berkata, papi ini tarian kita cuma 8 menit habis. Mau diapain? Tiba-tiba saya lihat itu. Sekilas. Saya bilang, buat gerbang mas. Tidak pernah ada orang menduga bahwa banyak orang lihat itu ternyata real seperti yang Tuhan mau. Dan kenyataan terjadi. Ya kan Bapak yang baru ngalami, ya kan saya yang pertama duluan masuk, saudara. Adalah Tuhan kita. Saya percaya semua kita sebetulnya punya hak yang sama. Nanti di akhir tahun, jangan miss. Tanggal 27, 28, 29, kita juga mau buat ucapan syukur ke Tuhan buat nutup tahun ini. Hamba-hamba Tuhan akan datang lagi. Saya nggak tahu apa yang akan Dia buat. Ini percepatannya luar biasa loh, saudara. Ayo semua dengan antusias berkata, expect sesuatu yang besar dari Tuhan. Karena itu mengubah nasibmu, merubah segala-galanya. Hanya butuh satu iman aja. Satu hari Tuhan dipanggil Yairus, tolong Tuhan, anakku hampir mati. Dia ke sana, di tengah jalan ketemu dengan wanita yang 12 tahun pendarahan. Dia sentuh ujung jubahnya dan sembuh dan dia berhenti. Dan tiba-tiba datang dari rumahnya Yairus berkata, jangan menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Tapi Tuhan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Saya diberi seorang hamba Tuhan patung dari almarhum Smith Wigglesworth. Dengan jasnya, dengan Alkitab kecilnya, dengan gaya khotbahnya tangannya nunjuk ini. Dan di bawahnya ditulis setiap satu kata yang sering kali dia ucapkan. Dan dia hanya berkata, only believe, percaya saja. Dalam hidup kita dengan Tuhan, ini memang jalur beda dengan jalur dunia kita melangkah. Saudara, saya yakin. Saya diizinkan Tuhan ngalami ini untuk membangkitkan imanmu sebetulnya. Bahwa sebetulnya dalam sekejap Tuhan bisa angkat kita. Di antaranya, saya nggak yakin Tuhan iseng berkata, ini tak tambah kerjaan ya. Saya ini sudah ngap dengan banyak hal yang harus dikerjakan. Saya terus terang ini saya sudah ngensel banyak
jadwal, saudara. Karena saya berkata gini, nggak mungkin lah, nggak akan tahan. Tapi Tuhan mau berkata menurut saya, aku bisa angkat orang sekejap. Dari yang tidak punya pengalaman sama sekali. Terakhir ketemu dengan orang Korea itu sebelum saya pulang, dia berkata begini dengan saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya yakin kalau Anda ini bukan seorang pendeta, Anda sudah jadi pengusaha besar. Saya bilang, tidak. Saya bilang, saya tidak punya pengalaman bisnis. Dia bilang, tidak mungkin. Saya bilang, ya, dari sejak aku SMA, aku lahir baru, aku ikut Tuhan, tidak pernah aku bisnis. Dia bilang, tidak mungkin, aku tidak percaya. Kamu ini pasti orang yang punya pengalaman sangat matang di dunia bisnis. Saya bilang, dari mana kamu tahu? Caramu deal, caramu ngomong, caramu menekan saya, caramu begini, menunjukkan kamu seorang pengusaha. Saya ketawa di hati, saya berkata, dia tidak tahu ada Roh Kudus yang bisi saya, itu aja saudara. Dan itu saya diajari Tuhan banyak. Nah, dia hanya berpikir saya seorang yang sangat berpengalaman. Saya ketawa, saya berkata, lu ketipu dengan penampilan. Dia tidak tahu ada Roh Tuhan yang jago membuat deal yang luar biasa. Saudara sekalian, saya berkata, Tuhan sanggup kok. Tuhan sanggup. Amen, saudara. Saya kirim anak saya itu. Saya bilang, ke sana terbang. Naik helikopter, muntah-muntah, dan gak kuat. Saudara. Pulang bawa laporan. Ini begini. Bersemangat mau bisnis, saya bilang. No, kuliah dulu. Nanti tambah pintar kamu, saya bilang. Tapi saya berkata, Tuhan bisa pakai. Orang-orang yang tidak masuk hitungan. Orang berkata, nggak mungkin dia bisa. Tapi percayalah, Tuhanmu sanggup dalam sekejap. Kita berkata, bagi Tuhan tidak suka menolong dengan sedikit orang atau dengan banyak orang. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Mari angkat tangan sama-sama.